Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ranadavia Fatin dengan NPM 24081080101005. Di sini saya akan menjelaskan artikel jurnal Biostatistika yang berjudul Misspecification of Confounder Exposure and Confounder Outcome Associations Leads to Bias in Effect Estimates. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke inti penelitian, kita perlu tahu dan memahami latar belakang penelitian. Apa saja sih latar belakangnya? Di antaranya ada dalam penelitian epidemiologi, sering ada confounder atau variabel pengganggu. Confounder ini harus dikontrol agar hasil tidak bias. Banyak penelitian memakai regresi multivariate dan propensity score. Masalah muncul jika hubungan antar variabel tidak dimodelkan dengan benar atau misspecification. Bisa menyebabkan hasil estimasi menjadi bias. Kalau faktor ini tidak diperhatikan, maka hasil penelitian bisa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah mengetahui latar belakangnya, kita masuk ke sekarang kita masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini melihat bagaimana kesalahan dalam membangun model statistik dapat mempengaruhi hasil analisis, menilai bagaimana kesalahan spesifikasi model mempengaruhi estimasi efek kausal. Fokusnya pada hubungan antara confounder dan exposure, dan confounder dan outcome. Tujuan yang terakhir adalah melihat apakah kesalahan model menyebabkan bias. Jadi fokusnya adalah apakah hasil tetap akurat meskipun hubungan antar variabel tidak dimodelkan dengan sempurna. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian metode, penelitian ini menggunakan pendekatan yang cukup penting dalam biostatistika, yaitu studi simulasi. Studi simulasi ini adalah peneliti tidak hanya menggunakan data asli, tetapi juga membuat data secara buatan dengan kondisi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengontrol situasi penelitian, sehingga bisa dilihat dengan jelas bagaimana hasil berubah ketika kondisi model diubah. Yang metode selanjutnya adalah model regresi. Regresi digunakan untuk melihat hubungan antara variabel utama dengan variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil. Dalam konteks penelitian ini, regresi dipakai untuk mengestimasi efek dan melihat apakah ada bias ketika model tidak dibentuk dengan benar. Selanjutnya ada propensity score analysis. Ini adalah metode untuk menyeimbangkan karakteristik antar kelompok yang dibandingkan. Atau dengan kata lain, metode ini digunakan untuk membuat kelompok penelitian menjadi lebih setara, sehingga efek yang dianalisis lebih akurat. Yang keempat adalah perbandingan model. Model benar dan model salah. Hal penting dalam penelitian ini adalah membandingkan dua kondisi, yaitu model yang benar dan model yang salah spesifikasi. Dari perbandingan ini, peneliti bisa melihat seberapa besar pengaruh kesalahan dalam membentuk model terhadap hasil akhir. Tujuan metode ini adalah melihat pengaruh kesalahan model secara terkontrol. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke confounder dan cara penanganan. Di sini terdapat identifikasi confounder dan penanganan confounder. Identifikasi confounder adalah variabel yang mempengaruhi exposure dan outcome. Contoh di epidemiologi, umur, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Penanganan confounder di sini bisa dilakukan dengan memasukkan dalam model regresi. Selanjutnya ada propensity score adjustment. Selanjutnya ada stratifikasi atau matching. Penelitian. Hasil menunjukkan bahwa kesalahan dalam pemodelan bisa mempengaruhi hasil estimasi secara signifikan. Misspecification menyebabkan estimasi efek menjadi bias, bisa overestimate atau underestimate. Baik regresi maupun propensity score sama-sama terdampak. Semakin salah model, maka model semakin bias. Nilai yang diperoleh juga bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan dari penelitian ini.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketepatan model sangat penting dalam analisis data kesehatan. Model statistik juga harus disusun dengan benar, dan kesalahan kecil dalam bentuk hubungan variabel dapat mempengaruhi hasil. Selanjutnya ada penting mempertimbangkan kemungkinan hubungan nonlinear atau hubungan linear. Pemilihan metode analisis sangat krusial dalam biostatistika. Kesalahan kecil dalam asumsi bisa mempengaruhi hasil secara signifikan. Saya Nabila, terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.